Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pejuang langit, calon penghuni malam yang penuh cahaya dan harapan. Terima kasih dari hati yang terdalam, karena kamu sudah memilih hadir di video ini. Terima kasih karena kamu sudah bersedia membuka hati untuk mendengar sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu tentang malam, tentang hidup, dan tentang hubunganmu dengan Sang Pencipta. Dan percayalah, kamu tidak sedang menonton ini karena iseng atau tanpa arah. Kamu tidak sedang terjebak scroll semata. Kamu ada di sini karena dipanggil oleh takdir. Ada pesan yang Allah ingin kamu tahu. Dan malam ini, kamu akan mengetahuinya. Kalau kamu merasa video ini menggetarkan hatimu, kalau kamu percaya bahwa energi baik bisa menular, mari kita salurkan bersama. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai bentuk niat. Niat untuk bangun, bangkit, dan menjemput malam yang selama ini kita abaikan. Saudaraku, malam bukan hanya tentang gelap dan tidur. Malam adalah waktu yang disembunyikan Allah untuk hamba-hamba yang terpilih. Bukan karena mereka istimewa sejak lahir, tapi karena mereka memilih untuk mengistimewakan Allah dalam diam. Tahajud. Banyak orang menganggapnya sebagai amalan sunnah. Iya, sunnah. Tapi jangan salah, dalam sunnah itu terkandung rahasia yang membuat langit bergetar. Tahajud bukan sekadar bangun malam dan sholat 2 rakaat. Ia adalah pintu masuk ke dunia gaib, dunia yang selama ini hanya dibicarakan di majelis-majelis ilmu, tapi jarang benar-benar dirasakan. Coba kita bayangkan sejenak. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Saat itu, jalanan sepi. Lampu rumah sudah dimatikan. Semua penghuni rumah terlelap. Tapi ada satu jiwa yang membuka mata, bangun perlahan, berjalan menuju tempat wudhu. Ia tahu tubuhnya lelah, tapi jiwanya haus. Bukan haus akan dunia, tapi haus akan pelukan dari langit. Dan saat air wudhu menyentuh wajahnya, saat dinginnya air membasahi tangan dan kakinya, ia tidak sekadar membersihkan tubuh. Ia sedang membasuh dosa, sedang menyiapkan diri untuk sebuah pertemuan suci. Tahajud adalah jamuan rahasia. Dan tidak semua orang diundang ke dalamnya. Ketika seseorang berdiri dalam sholat malam, saat seluruh dunia memilih tidur, maka dunia gaib mulai bergemuruh. Malaikat-malaikat turun. Langit terbuka. Doa-doa naik tanpa hambatan. Permintaan yang sebelumnya tersangkut di langit pertama, kini langsung melesat ke hadirat Allah. Tangisanmu yang mungkin tak terdengar di bumi, bergema sampai ke Arsy. Dan tahukah kamu, ada yang lebih menggetarkan? Setiap langkahmu menuju tempat sholat di malam hari, dicatat bukan sebagai langkah biasa. Ia ditulis sebagai langkah menuju kemenangan spiritual. Setiap tarikan napasmu, saat kamu menahan kantuk demi bisa bersujud, menjadi saksi bahwa kamu memilih Allah daripada kenyamanan dunia. Dan saat kamu bersujud, bukan hanya bumi yang mencium keningmu. Tapi langit pun ikut mencatat bahwa malam ini, ada satu hamba yang sedang membangun kekuatan, bukan di pusat-pusat duniawi, tapi di ruang sunyi antara dia dan Rabb-Nya. Saudaraku, apakah kamu pernah merasa bahwa hidupmu stagnan? Usahamu banyak, doamu rajin, tapi hasilnya belum juga tampak? Apakah kamu pernah menangis karena merasa seperti ditinggalkan, padahal kamu merasa sudah cukup taat? Mungkin jawabannya bukan karena kamu kurang usaha. Mungkin bukan karena kamu kurang doa. Tapi karena waktunya belum tepat. Dan tahukah kamu, waktu yang paling tepat itu bukan siang, bukan sore, tapi sepertiga malam terakhir. Malam adalah waktu yang paling privat antara hamba dan Sang Pencipta. Dan tahajud adalah sinyal bahwa kamu sedang benar-benar butuh, sedang benar-benar berharap. Di saat itu, Allah tidak menunda. Ia menjawab dengan cara yang tidak kamu duga. Kadang lewat rezeki yang datang dari arah tak terduga. Kadang lewat ketenangan yang tidak bisa dibeli. Kadang lewat jawaban yang muncul setelah kamu selesai sholat dan menatap langit dengan mata berkaca. Dan yang lebih luar biasa lagi, tahajud bukan cuma tentang permintaan. Ia adalah bentuk komunikasi 2 arah. Kamu bicara, dan Allah menjawab. Kamu memohon, dan langit membuka jalan. Kamu bersujud, dan takdir mulai digerakkan. Saudaraku, ini bukan cerita dongeng. Ini bukan karangan indah. Ini adalah kenyataan spiritual yang sering terlupakan. Banyak orang yang berpikir, kenapa harus repot-repot bangun malam? Kenapa tidak cukup dengan sholat wajib saja? Jawabannya satu, karena tahajud adalah kunci dari kekuatan yang tidak terlihat,
kekuatan yang bekerja di balik layar kehidupan kita. Bahkan Rasulullah, yang sudah dijamin surga, masih menangis di malam hari. Lalu siapa kita yang berani melewatkan malam begitu saja? Tahajud adalah alat untuk memperkuat iman. Tahajud adalah senjata melawan gundah. Tahajud adalah bentuk cinta yang tidak banyak kata, tapi penuh makna. Dan tahajud, saudaraku, adalah pintu menuju rahasia gaib yang selama ini disembunyikan karena terlalu dahsyat untuk diceritakan ke semua orang. Kenapa disembunyikan? Karena kekuatan ini hanya diberikan pada orang-orang yang mau berjuang. Bukan pada orang yang hanya mencari kenyamanan. Tapi pada mereka yang rela melawan kantuk, dingin, dan lelah, demi bisa menegakkan satu rakaat di hadapan Allah. Dan saat itu terjadi, seluruh semesta bergerak. Langit bersaksi. Malaikat mencatat. Dan hati yang tadinya gersang, perlahan tumbuh lagi. Saudaraku, kalau kamu sudah pernah merasakan tahajud, jangan tinggalkan. Dan kalau kamu belum pernah, mulailah malam ini. Tidak harus panjang. Tidak harus sempurna. Cukup satu sujud dari hati yang tulus, itu sudah cukup untuk membuat langit memperhatikanmu. Dan ketika kamu sudah berada di sana, bersujud di malam yang sepi, kamu akan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan. Bagian ini belum selesai. Karena masih banyak hal gaib yang terjadi saat tahajud yang belum kamu tahu. Kita akan bahas lebih dalam di bagian kedua. Tentang siapa saja yang ikut menyaksikan tahajudmu, tentang energi spiritual yang bekerja tanpa kamu sadari, dan tentang bagaimana malam bisa menjadi saksi berubahnya takdir manusia. Tapi sebelum kita lanjut, izinkan saya mengingatkan satu hal kecil yang bermakna besar. Kalau kamu merasa video ini menyentuhmu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman-temanmu. Dan yuk ketik 77 di kolom komentar sebagai bentuk penyambutan energi positif dari langit. Karena siapa tahu, satu angka sederhana itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Sampai bertemu di bagian kedua, di mana rahasia-rahasia gaib lainnya akan terbuka perlahan. Dan malam yang sunyi, tak akan pernah kamu pandang sama lagi. Untuk kamu, para pejuang langit, para pecinta sepertiga malam yang masih setia menyimak dan mengikuti narasi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktumu, atas hatimu, dan atas kesediaanmu untuk terus menyimak pesan yang mungkin tidak sengaja kamu temukan, tapi jelas bukan sebuah kebetulan. Kamu tidak sedang tersesat di sini. Kamu sedang diarahkan. Diarahkan untuk menemukan satu jalan, satu ruang, dan satu kekuatan yang mungkin selama ini kamu cari diam-diam. Dan malam ini, semuanya mulai tersingkap. Kalau kamu merasa narasi ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah panggilan dari langit, jangan ragu untuk mengetik 77 di kolom komentar. Bukan karena angka itu punya kekuatan magis, tapi karena angka itu adalah simbol dari tekad. Simbol bahwa kamu siap untuk bangun, berdiri, dan bersujud. Bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif yang tidak hanya mengubah harimu, tapi juga harapan orang-orang di sekitarmu. Saudaraku, kita lanjutkan perjalanan yang kemarin belum selesai. Kita telah membahas tentang bagaimana tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tapi sebuah undangan gaib yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa terpilih. Dan malam ini, kita akan membuka tirai yang lebih dalam. Tentang siapa yang hadir saat kamu tahajud. Tentang makhluk langit yang menyaksikanmu. Tentang bagaimana sujudmu di malam hari bisa mengguncang lembaran takdir. Pernahkah kamu bertanya, kenapa saat tahajud, hati terasa lebih tenang? Kenapa doa terasa lebih khusyuk? Kenapa air mata mudah mengalir? Bukan karena kamu sedang sedih, tapi karena kamu sedang disentuh oleh yang tak terlihat. Saat kamu berdiri di sepertiga malam, saat semua orang tertidur, maka dunia gaib mulai bergerak. Ada gerakan lembut dari langit yang tidak tampak oleh mata, tapi terasa oleh ruh. Karena di jam-jam itulah, Allah menurunkan para malaikatnya. Mereka turun, bukan sembarang turun. Tapi turun untuk mencatat, untuk menyaksikan, dan untuk menyampaikan langsung apa yang kamu panjatkan kepada Sang Pemilik langit dan bumi. Bayangkan, saat kamu sedang bersujud, menangis, memohon. Ada malaikat di sekelilingmu. Ada yang mengangkat doamu. Ada yang membacakan namamu. Ada yang membawa catatan amal yang baru saja kamu perbarui dengan satu rakaat sederhana. Dan di saat itu, tak ada satupun suara di bumi yang lebih tinggi daripada suara lirih doamu. Tahajud bukan tentang kuatnya fisik. Tahajud bukan tentang rajinnya jadwal. Tahajud adalah tentang cinta.
Cinta yang kamu tunjukkan kepada Allah saat tidak ada yang melihat. Cinta yang kamu ekspresikan dalam sepi, dalam gelap, dalam dingin. Dan cinta seperti inilah yang paling murni. Yang tidak butuh penonton. Yang tidak perlu sanjungan. Karena tahajud adalah ibadah yang paling sulit dipamerkan. Dan justru karena itu, pahalanya begitu besar. Karena ia dilakukan hanya antara kamu dan Robmu. Murni. Tanpa perantara. Tanpa topeng. Tanpa agenda lain. Dan tahukah kamu, malam tahajud itu bukan hanya mengubah hatimu, tapi bisa mengubah hidupmu. Banyak orang tidak sadar bahwa jalan hidup mereka mulai terang setelah tahajud. Bisnis yang tadinya seret, tiba-tiba dilapangkan. Hubungan yang renggang, tiba-tiba diperbaiki. Pintu yang selama ini tertutup rapat, mendadak terbuka. Karena apa? Karena tahajud adalah bentuk permohonan paling tulus yang disampaikan di waktu paling sakral. Para ulama salaf dulu memiliki satu kebiasaan unik. Setiap kali mereka ingin meminta sesuatu yang besar, mereka tidak langsung bicara ke orang, tidak langsung bertindak. Tapi mereka mendiamkan diri di malam hari. Mereka memilih tahajud sebagai tempat curhat utama. Karena mereka yakin, apa yang disampaikan dalam tahajud tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku, ketika kamu sedang bersujud di tengah malam, kamu bukan hanya sedang sholat. Kamu sedang memperbarui takdirmu. Kamu sedang menuliskan ulang nasibmu dengan tinta tangis dan tinta harap. Dan yang lebih dahsyat lagi, kamu sedang membangun perisai. Perisai dari hal-hal yang tidak kamu tahu akan menimpamu. Kadang kita tidak tahu bahaya apa yang akan datang besok. Kecelakaan apa yang mungkin terjadi. Penyakit apa yang sedang mengincar. Tapi tahajud, diam-diam membangun benteng. Sujudmu di malam hari, menjadi perlindungan gaib yang tidak terlihat. Dan saat kamu melihat semuanya tetap aman, tetap tenang, tetap utuh. Ketahuilah, itu bukan karena kamu kuat. Tapi karena kamu pernah bersujud saat yang lain tertidur. Maka tidak heran, kalau para wali, para ulama, para pejuang besar sepanjang sejarah, semua menjaga tahajudnya. Karena mereka tahu, dari sujud yang sunyi itu, kekuatan luar biasa bisa lahir. Dan jangan salah, saat kamu tahajud, kamu tidak sendirian. Selain para malaikat, ada satu sosok yang sangat mencintai momen itu. Siapa? Allah sendiri. Rasulullah bersabda, setiap malam, di sepertiga terakhir, Allah turun ke langit dunia. Lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Ini bukan mitos. Ini sabda. Ini nyata. Bayangkan, sosok yang menciptakan semesta, yang mengatur seluruh isi dunia, turun sendiri, bertanya sendiri, menawarkan sendiri. Dan kamu, hamba yang penuh dosa, yang kadang lalai, yang kadang lupa, tetap diberi kesempatan untuk bicara langsung, tanpa sekat, tanpa birokrasi, tanpa antrean. Saudaraku, kalau kamu tahu bahwa seorang raja besar membuka pintunya untukmu di malam hari, apakah kamu akan tetap tidur? Ataukah kamu akan datang membawa permohonan, membawa air mata, membawa harapan? Karena sesungguhnya, yang enggan bangun malam itu bukan tubuhmu, tapi nafsumu. Yang enggan bergerak itu bukan hatimu, tapi rasa nyamanmu. Dan ketika kamu berhasil melawannya, itulah kemenangan yang sebenarnya. Dan tahajud bukan hanya membukakan pintu rezeki, bukan hanya menghapus dosa, tapi tahajud bisa membentuk jati diri. Kamu tidak akan tahu kekuatan jiwamu, sampai kamu bisa menaklukkan kantuk demi sujud. Kamu tidak akan tahu seberapa kuat hatimu, sampai kamu menangis bukan karena dunia, tapi karena rindu kepada Allah. Maka jangan heran, kalau setelah tahajud, hidup terasa lebih ringan. Masalah tidak membuatmu roboh, karena kamu sudah membangun pondasi kuat dalam diam. Tahajud adalah sumber kekuatan yang tersembunyi. Ia tidak berbunyi. Ia tidak viral. Tapi getarannya sampai ke langit. Dan malam ini,
Kamu tahu bahwa setiap tahajud yang kamu lakukan, setiap doa yang kamu panjatkan, setiap air mata yang kamu jatuhkan, tidak pernah sia-sia. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, langit sudah mulai bergerak. Takdir sedang diarahkan, dan kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Karena itu, jangan tinggalkan tahajud. Kalau kamu belum bisa tiap malam, mulailah seminggu sekali. Kalau seminggu terasa berat, coba sekali dalam 2 pekan. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi Allah sangat menghargai ketulusan. Dan 1 sujud di malam hari bisa menjadi pembuka jalan untuk sejuta kebaikan di siang hari. Kita belum selesai. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas tentang sinyal-sinyal bahwa tahajudmu sedang diangkat ke langit. Tentang tanda-tanda bahwa sujudmu sudah mulai mengguncang dunia gaib. Dan tentang cara agar tahajudmu tidak hanya menjadi rutinitas, tapi benar-benar menjadi sumber perubahan hidupmu. Tapi sebelum kamu lanjut, ketik 77 sekarang juga di komentar. Sebagai bentuk niat, sebagai bentuk doa, dan sebagai tanda bahwa kamu ingin menjemput malam dengan harapan dan keberanian. Sampai bertemu di bagian ketiga. Rahasia gaibnya belum usai. Dan malam-malammu yang akan datang, insya Allah, tidak akan pernah sama lagi. Salam hangat untuk jiwa-jiwa tangguh yang masih setia menempuh jalan sunyi di sepertiga malam. Terima kasih telah kembali hadir di bagian ketiga dari narasi yang tak biasa ini. Kehadiranmu bukan karena algoritma YouTube. Bukan pula sekadar seluncuran jari di layar. Tapi ini adalah bagian dari skenario langit. Ketika hatimu terpanggil, saat matamu tertarik untuk menonton, dan jiwamu merasa, ada sesuatu yang harus aku dengar malam ini. Tapi ini adalah bagian dari skenario langit. Ketika hatimu terpanggil, saat matamu tertarik untuk menonton, dan jiwamu merasa, ada sesuatu yang harus aku dengar malam ini. Kalau kamu merasa begitu, ketik 77 di komentar sekarang juga. Sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dari langit. Sebagai bukti bahwa kamu bukan hanya penonton, tapi pejalan malam yang siap mengguncang bumi dengan sujud yang penuh cinta. Kita sudah berjalan cukup jauh. Di bagian pertama, kita membongkar bagaimana tahajud bukan hanya ibadah, tapi panggilan rahasia dari langit. Di bagian kedua, kita menyadari bahwa setiap tahajud membuka gerbang gaib, menghadirkan malaikat, dan bahkan mengganti takdir. Kini, di bagian ketiga ini, kita akan mengungkap bagaimana tanda-tanda bahwa sujudmu sudah menembus langit. Bahwa doamu tidak hanya menggema di kamar kecilmu, tapi sudah terdengar di arasinya. Dan ini bukan cerita kosong. Bukan dongeng indah pengantar tidur. Tapi pengalaman spiritual yang diam-diam dialami oleh banyak pejuang tahajud. Yang malu bercerita. Tapi hidupnya berubah total. Tanda pertama bahwa tahajudmu mulai diangkat adalah hatimu menjadi jauh lebih ringan. Kamu pernah merasakan itu? Kamu bangun malam. Kamu wudu, sholat 2 rakaat dengan doa sederhana. Lalu setelahnya, entah kenapa, beban hidup terasa berkurang. Masalah belum selesai. Tagihan belum lunas. Tapi hati tidak sesak lagi. Itu bukan karena kamu kuat, tapi karena sebagian bebanmu sudah dibawa naik oleh malaikat. Doamu tadi malam sedang dikaji di langit. Dan kamu sedang diberi hadiah berupa ketenangan sebelum keajaiban benar-benar datang. Tanda kedua adalah kamu mulai sering melihat petunjuk dalam bentuk-bentuk tak biasa. Kadang dari orang asing yang tiba-tiba bicara tentang sesuatu yang kamu doakan. Kadang dari video pendek yang menyentuh hatimu. Kadang dari ayat Al-Quran yang kamu buka secara acak. Dan ayat itu persis menjawab pertanyaanmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa langit. Karena saat kamu sudah mengetuk pintunya di malam hari, Allah akan mulai bicara dengan caramu. Dengan bahasa yang bisa kamu pahami. Dengan petunjuk yang tidak kamu sangka. Tanda ketiga adalah munculnya kejadian-kejadian kecil yang mengarah ke jalan keluarmu. Kamu lagi butuh uang, tiba-tiba ada rezeki tak terduga. Kamu lagi bingung arah hidup, tiba-tiba ketemu orang yang memberi inspirasi. Kamu lagi kehilangan harapan, lalu ada sesuatu yang menyulut semangatmu lagi. Tahajud tidak selalu langsung mengabulkan keinginan. Tapi tahajud selalu memulai perubahan.
langkah demi langkah. Dan setiap sujudmu adalah proses yang pelan-pelan mengubah segalanya. Tanda keempat adalah kamu menjadi lebih peka terhadap dosa. Dulu kamu mudah marah, mudah dengki, mudah iri. Tapi setelah tahajud menjadi kebiasaanmu, kamu mulai malu kalau berkata kasar. Kamu mulai gelisah kalau berbuat salah. Kamu mulai sensitif terhadap hal-hal yang menjauhkanmu dari kebaikan. Kenapa begitu? Karena tahajud adalah cahaya. Dan cahaya tidak bisa berdampingan dengan kegelapan. Semakin sering kamu tahajud, maka hatimu akan dibersihkan, disucikan, disiapkan. Karena mungkin, kamu akan menerima amanah besar dari langit. Dan tanda kelima, yang paling misterius, tapi paling dalam, adalah kamu merasa bahwa sujudmu tidak lagi hanya untuk meminta, tapi untuk mencintai. Ini fase yang jarang disadari. Ketika kamu sudah tidak lagi datang ke sepertiga malam hanya untuk memohon sesuatu, tapi kamu datang karena rindu, karena butuh ketenangan, karena merasa bahwa malam adalah tempatmu untuk bertemu dengan Sang Kekasih. Kamu tidak lagi menghitung berapa permintaan yang sudah dikabulkan. Kamu tidak lagi kecewa ketika sesuatu tidak datang, karena kamu sudah menemukan nikmat dalam sujud itu sendiri. Dalam setiap ya Rob yang kamu ucapkan. Dalam setiap air mata yang jatuh tanpa kamu tahu kenapa. Itulah tahajud yang hakiki. Bukan hanya ibadah, tapi pertemuan antara makhluk dengan Khalik, antara hamba yang hina dengan Allah yang Maha Menerima. Dan ketika kamu sudah sampai di titik ini, tahajudmu sudah bukan sekadar rutinitas, tapi sudah menjadi jembatan yang menghubungkan dunia dan akhiratmu, yang menyambungkan ruhmu ke langit, dan yang menjadikan kamu salah satu dari segelintir manusia yang dicintai dari balik tirai gaib. Saudaraku, tahajud itu seperti mengetuk pintu kerajaan di tengah malam. Dan siapapun yang mengetuknya dengan sungguh-sungguh akan diberi masuk, dan akan dijamu dengan cara-cara yang tidak disangka. Ada yang dijawab langsung doanya. Ada yang diselamatkan dari bahaya yang belum terjadi. Ada yang diberi rezeki melimpah. Ada pula yang disiapkan untuk tugas besar. Dan semua itu dimulai dari 2 rakaat sunyi di atas sajadah, tanpa sorotan, tanpa riuh. Hanya kamu dan Allah. Jadi, kalau kamu bertanya, apakah tahajudku sudah diangkat ke langit? Maka lihatlah hatimu. Kalau kamu merasa semakin dekat dengan kebaikan, semakin rindu untuk sujud, semakin lembut jiwamu, maka jawabannya adalah iya. Sujudmu sudah mulai mengguncang langit. Dan tugasmu sekarang adalah menjaga itu. Menjaga malam. Menjaga hati. Menjaga hubungan rahasia yang telah kamu bangun dengan Robmu. Jangan sia-siakan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan ini. Banyak yang kuat, tapi tidak mampu bangun malam. Banyak yang cerdas, tapi tidak punya waktu untuk tahajud. Dan kamu telah dipilih untuk merasakan keajaiban ini. Karena itu, jangan berhenti. Kalaupun kamu lelah, istirahatlah, tapi jangan tinggalkan malam. Karena dalam setiap malam yang kamu isi dengan sujud, sedang dibangun jalan terang untuk masa depanmu. Sedang ditanam benih yang akan kamu panen di hari yang kamu sendiri belum tahu kapan datangnya. Tapi Allah tahu. Allah tidak pernah tidur. Dan Allah tidak pernah lupa. Jadi, sebelum kita menutup rangkaian ini, mari kita ucapkan dalam hati. Ya Hayu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Duhai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmat MU, aku memohon pertolongan. Doa pendek ini adalah permohonan besar dari hati yang mengerti bahwa dirinya lemah. Dan hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Saudaraku, kalau narasi ini menyentuh hatimu, ketik 77 sekarang juga. Sebarkan energi positif untuk semesta. Dan jadikan malam ini awal dari malam-malam lain yang lebih indah, lebih dalam, lebih bermakna. Karena tahajud bukan hanya tentang malam ini,
tapi tentang hidupmu seluruhnya. Tentang akhiratmu kelak. Dan tentang hubunganmu dengan Allah. Yang akan terus bertumbuh. Hingga kamu kembali kepadanya dalam keadaan husnul hatimah. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga cahaya tahajud terus menyala di hatimu. Sampai kapanpun. Sampai akhir zaman.